welcome in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas profesi apa sih sebenarnya yang paling potensial untuk kamu ajak kerjasama di bidang bisnis jaringan. Orang-orang yang ada di sekeliling kita pasti sudah memiliki profesi tertentu, dan biasanya mereka akan memilih menjalankan bisnis jaringan sebagai pekerjaan part-time tapi full komitmen. Nah, di sini teman-teman adalah prospek yang profesinya sesuai dengan pelatihan dan keahlian yang dibutuhkan dalam bisnis jaringan pasti akan memiliki peluang lebih besar untuk mereka menjadi sukses di bidang ini. Nah, di sini teman-teman, profesi yang pertama adalah profesi seorang guru. Seorang guru itu, teman-teman, memiliki kelebihan bahwa mereka itu memiliki cara kerja yang sangat terorganisasi dan sangat sistematis. Dan mereka ini mampu berdiri sendiri dan independen karena pekerjaan mereka tentu saja harus dihandle seorang diri. Nah, untuk mencapai tujuan itu, teman-teman, mereka juga bisa berbicara di depan umum tentunya ya, karena mereka nggak malu lagi, karena memang sehari-hari tugas mereka adalah menjelaskan mata pelajaran, menyederhanakan sehingga para murid-murid mereka paham dengan apa ilmu yang ingin mereka ajarkan. Nah, namun teman-teman, di sini ada memiliki beberapa kekurangan ya. Yang pertama, bahwa mengajar itu juga cukup sulit, teman-teman ya, karena banyak anak dalam satu kelas itu pasti memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Yang kedua, ada tekanan yang meningkat atas waktu yang guru-guru miliki ya. Jadi kebanyakan mereka itu akan full time banget di sekolah, dan malah banyak kehidupan keluarga mereka terbengkalai karena banyak pekerjaan sekolah yang tetap harus dibawa pulang. Yang ketiga, mereka harus mengatasi suasana kelas yang sangat padat ya, karena dalam satu kelas banyak tuh ya jumlah muridnya. Dan yang keempat, banyak anak-anak yang membutuhkan pengetahuan dasar atau pendampingan tambahan supaya mereka tidak tertinggal dari teman-teman seumurannya yang lain. Nah, karena tuntutan tersebut, teman-teman, pasti beliau ini merasa tidak punya me time, apalagi waktu untuk keluarga. Nah, di sini teman-teman, kita sebagai pembisnis jaringan yang profesional, kita bisa melemparkan pertanyaan kepada mereka. Tanyakan apabila mereka menangani kehidupan yang seperti ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun mendatang, apakah mereka bisa mendapatkan kehidupan seperti impian atau yang ada di benak mereka ketika mereka memilih menjadi profesi sebagai seorang guru. Karena pada kenyataannya terlalu banyak pekerjaan terkadang bahkan tidak dihargai ya teman-teman ya, karena kadang mungkin para muridnya juga mikir, aduh ibu guru ini kok cerewet banget gitu ya, dan juga menerima bayaran yang tidak semestinya teman-teman ya. Mungkin per jamnya itu dihargai lebih rendah daripada seharusnya. Profesi yang kedua adalah seorang seniman. Para seniman ini, teman-teman, biasanya tidak dipertimbangkan sebagai seorang pembisnis yang sangat hebat. Bahkan banyak mereka dianggap bahwa akan gagal ketika mereka mencoba atau merintis sebuah bisnis. Namun kenyataannya mereka itu adalah suatu golongan yang sangat kreatif dan tertarik ya, sangat menarik teman-teman. Karena mereka mempunyai pikiran di luar kotak dan suka mengekspresikan bagaimana sebenarnya diri mereka. Nah, ketika mendekati seorang seniman ini, kata kunci yang terbaik adalah menjadi pendengar mereka yang terbaik. Karena apa? Karena di benak mereka sudah mempunyai impian atau rancangan kehidupan yang sebenarnya sudah mereka dambakan sekitar 5, 10, 15 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang. Dan mereka ini sangat membutuhkan uang
dan sangat membutuhkan fleksibilitas yang dimiliki oleh bisnis jaringan kita, teman-teman, sehingga membuat kehidupan mereka itu sungguh sangat menarik dan sangat berwarna. Ya, maka seniman ini sangat cocok. Yang penting kita bisa mendekati mereka dengan juga cara yang menarik. Nah, di sini siapa saja sih prospekan itu? Ya, yang di sini adalah seorang pelukis, pemahat, penyanyi, tukang kebun, pemain sandiwara, pematung, tukang bunga, koki, dancer, aktor, penulis, fotografer, bahkan seorang musisi. Dan profesi yang ketiga, teman-teman, adalah seorang suster, ya. Suster ini akan tertarik pada bisnis jaringan karena alasan yang sangat mulia, ya, karena mereka ini suka banget pelayanan, melayani dan bisa berbagi kehidupan dengan orang lain, ya. Keinginan mereka ini sangat tulus, teman-teman, untuk membantu orang lain dan mengindikasikan bahwa mereka adalah pasangan yang sangat tepat untuk terjun di dalam bisnis ini. Nah, para suster ini, teman-teman, biasanya memiliki tekanan yang cukup besar, ya. Yang pertama adalah sistem perawatan kesehatan sedang dalam kekacauan dan bukan lingkungan yang sehat untuk mereka bekerja. Yang kedua adalah jam kerja yang sangat kacau, kekurangan staf, resiko terkena penyakit menular. Dan yang ketiga, biasanya meningkatnya permintaan atas waktu mereka untuk bekerja, ya teman-teman, ya, alias lembur atau nambah shift kerja, biasanya menimbulkan stres, keletihan, dan kelelahan sehingga juga tidak punya waktu untuk keluarga mereka. Nah, jadi bisnis jaringan ini adalah bisnis yang sangat cocok karena mereka bisa berkontribusi penting, ya, sesuai dengan profesi mereka, tanpa mengorbankan kesehatan mereka dan juga tanpa mengorbankan keluarga mereka. Yang keempat, teman-teman, adalah seorang insinyur. Insinyur ini juga sangat sesuai dengan bisnis jaringan karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat kreatif dan sangat disiplin. Ya, jadi mereka ini sangat mempunyai fokus yang luar biasa, teman-teman, dan itu secara alamiah sudah berkembang dalam kepribadian mereka masing-masing, ya. Jadi tidak heran, sangat mudah sekali, ya, untuk kita sebagai pembisnis jaringan mengarahkan untuk insinyur masuk ke dalam sistem support kita. Yang kelima di sini adalah seorang penjual atau pedagang. Karena apa, teman-teman? Penjual itu marketing, ya. Pada dasarnya mereka sudah sangat persuasif dan karismatik, ya. Mereka itu termotivasi oleh kondisi alamiah bisnis yang memberikan penghargaan atas hasil kerja keras mereka. Jadi mereka pada dasarnya sudah memiliki antusiasme, energi, dan semangat, dan itu akan sangat mudah ditularkan kepada para rekan kerja mereka. Nah, mengapa bisnis jaringan ini menarik di mata mereka, ya? Karena di sini para penjual mobil maupun asuransi maupun properti dan sebagainya, mereka itu tidak takut dengan tantangan dan persaingan di luar, ya. Sehingga mereka ini hanya perlu dijelaskan sesimpel bisnis plan-nya itu sangat simpel, teman-teman. Dan apabila mereka mengerjakan 1, 2, 3, mereka akan mendapatkan ini adalah seorang profesional kesehatan. Ya, jadi contohnya seperti saya nih, teman-teman, dokter, ya. Nah, profesional kesehatan ini, teman-teman, memiliki kredibilitas dan rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis jaringan. Karena apa? Karena di perusahaan Nu Skin seperti yang saya geluti ini, mereka bermain di bidang anti-aging, fat loss, ya. Setelah itu ada Pharmanex dan tentunya kosmetik yang sangat selaras dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Nah, namun dalam membangun sebuah bisnis ini, teman-teman, saya tidak punya cukup waktu apabila saya harus praktek. Habis itu saya seorang ibu harus mengurusi rumah tangga saya, itu memang benar-benar waktu 24 jam tuh kurang banget, ya teman-teman. Nah, makanya sebagai seorang profesional, saya suka banget dan saya terjun ke dalam bisnis ini. Tujuannya apa? Sekalipun saya membutuhkan waktu untuk mendedikasikan, ya, untuk membangun sebuah bisnis, hasilnya akan terus saya nikmati sebagai royalti atau passive income ketika jaringan saya ini bisa berkembang.
Dan seorang profesional kesehatan ini sangat menikmati yang namanya respect dan penghargaan. Nah, oleh karena itu teman-teman pastikan ya teman-teman juga mendekati sebagai seorang profesional. Nah, yang ketujuh teman-teman adalah para konsultan ya. Konsultan di sini itu adalah konselor karir, profesional penyedia layanan atau manajer dari sumber daya manusia. Karena mereka ini sangat terlatih teman-teman ya untuk menjadi trainer ya. Mereka ini sangat ahli apabila disuruh menjelaskan mengenai tipe-tipe macam orang yang ada di dalam organisasi kita, bagaimana cara menghandling mereka untuk mendekatinya. Setelah itu bagaimana caranya menjalin komunikasi yang baik, bagaimana caranya menegur yang baik ya. Jadi para konsultan ini juga luar biasa apabila kita bisa memiliki mereka di dalam bisnis jaringan. Well, itu adalah sedikit review singkat teman-teman yang saya ambil ya dari buku ini tentunya ya. Jadi aku suka banget baca buku ini teman-teman karena ini membuat aku banyak mengalami breakthrough ya dari dalam bisnis jaringan yang sedang saya bangun pada saat ini ya. Apabila teman-teman juga ingin menjadi partner bisnis saya, jangan lupa teman-teman bisa langsung ke Instagram saya maupun ke nomor WA saya. Kita akan ngobrol lebih lanjut dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara yang baik untuk membangun bisnis jaringan yang terutama bernama New Skin Enterprise ya. Oke, sekian dulu video YouTube saya teman-teman.